terima kasih para pemirsa, Anda masih menyaksikan program kesayangan kita yaitu Power of Soul. Nah, tentunya dengan janji saya tadi, saya sudah akan menghadirkan tamu spesial yang alhamdulillah sudah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara Bapak Ustadz Sony. Langsung saja kita sambut dengan Ibu Erna. Apa kabar Ibu Erna? Sehat Ibu Erna? Sehat. Alhamdulillah Ibu Erna. Ibu Erna, bisa diceritakan sedikit bagaimana Ibu pertama kali menderita tumor mata? Seperti apa Ibu? Begini ya Pak ya, sebelum saya menderita tumor mata ini, gejalanya sih nggak berasa. Ketawanya waktu saya ketawa tahun itu dari adik saya. Pas lagi masak, ngerajang-rajang di dapur. Nah, kok katanya matanya agak lain satu, katanya gitu. Masa saya sempat kaget juga ya. Masa sih bisa lihat di kaca? Oh iya benar. Dilihat, tapi gejala-gejala sakit atau apanya sih nggak ada yang dirasain. Cuman waktu itu saya diem-diem aja, tetap makan masih saya nggak pantang. Semangat nggak sih? Semangat. Iya, makan. Makan apa aja, termasuk telur, daging, semuanya saya makan, ya sayur-sayuran. Makin lama dia makin tumbuh dia. Dianya makin jadi. Makin lama, wah ini, nah udah coba kamu ke dokter katanya gitu, diperiksa kata kakek saya yang wa almarhum sana. Periksa, gua juga pernah kata sana, dia ke periksa dulu sana. Diperiksa ke dokter. Kata dokter, oh iya ibu benar positif, katanya tumor mata, katanya. Terus teman kalau mau ini lagi letaknya di mana, dagingnya, coba di MRI katanya gitu. Saya nggak jauh apa enggak ya, saya bilang gitu kan, saya sempat mikir juga ya jauh apa enggak. Oh iya di Pulau Kapuk, katanya Pantai Indah Kapuk. Akhirnya saya pergi ke sana, ada sebulan 2 bulan dulu dilihat dulu ya. Saya pikir dulu tuh Pak mau di MRI-nya. Lama-lama, ayo udah coba kita lihat dulu ke MRI. Oh iya benar ada di sini, di sini. Jadi semakin lama makin mendorong ke mata ya, semakin ini besar gitu dianya. Saya bilang, aduh ini gimana nih? Terus di MRI terus hampir ke sini juga. Masya Allah. Ke belakangnya. Nah ke belakangnya, cuma sebagian agak panjang gitu ya Pak. Iya Bu. Nah maksud gitu, aduh ini solusinya katanya dokternya sih ibu mesti operasi. Terus sebelum operasi lebih baik pikir-pikir dulu deh, katanya ini kan katanya 50-50. Dia bilang gitu. Saya juga bingung juga ya Pak, dilema saya, dilema. Saya pikir gimana ini? Ya Allah, berikan saya jalan keluar. Saya setiap hari minta sama Yang Maha Kuasa, doa ibu saya, kedua orang tua saya terutama ya Pak ya. Sampai nenek saya juga mikirin saya gimana cara keluarnya ini anak. Soalnya kan dia kan mesti punya anak kecil-kecil, kata nenek saya gitu. Gimana ini ceritanya? Jalan keluarnya gimana? Apa mesti operasi? Apa bagaimana? Saya udah nggak sanggup Pak sebenarnya. Saya bilang, apalagi kalau orang lihat saya di depan, ya entah di belakang lah ya, di depan gitu-gitu. Itu perasaan batin saya kan kontak gitu ya, apalagi kontak ya. Perasaan misalnya, wah orang itu lagi ini, lagi begini, saya tahu, saya udah tahu. Saya bilang, ya mungkin ini cobaan Maha Kuasa buat saya. Saya bilang gitu, biarin aja saya jalanin hidup ini bagaimana kata Allah. Saya mau bikin putih-putih, mau bikin hitam-hitam. Saya bilang gitu. Saya sudah pasrah, saya bilang gitu. Pas saya lihat-lihat di TV ketemu Pak Ustadz. Iya, ada Bapak di situ. Namanya Power of Soul. Kesini. Saya bilang, aduh ini tanpa obat herbal ya. Saya bilang gitu. Sebelumnya juga udah di obat herbal juga sudah, cuman agak bosen apa gimana ya. Saya dia bilang, aduh coba deh saya lari ke sini. Alhamdulillah. Ininya sudah menciut, yang sininya juga membaik Ibu ya. Daripada yang dulu. Dan anak saya juga kadang-kadang, mama katanya kok mata mama udah lama lagi sakit. Ibu, mohon maaf boleh tahan sebentar, ada telepon masuk Ibu. Saya jawab dulu Ibu ya. Bentar Pak Ustadz ya. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak siapa? Di mana, Pak? Mati. Oh, mohon maaf. Putus. Ya, nanti bisa dicoba lagi para pemirsa untuk langsung menelpon ke studio kami di nomor 021 8591 1755 atau di nomor 021 8591 2311. Tadi kita sudah mendengarkan kesaksian dari Ibu Erna bagaimana Ibu menderita penyakit tumor mata kurang lebih selama 10 tahun dan alhamdulillah Ibu juga sudah benar-benar kita tersentak hatinya pemirsa bahwa Ibu sudah berdoa Ibu ya banyak sekali dan alhamdulillah Ibu dipertemukan oleh Pak Ustadz Sony Sutrisna dan alhamdulillah doa Pak Ustadz diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Pak Ustadz bagaimana? Saya juga agak sedikit tersentak nih Pak Ustadz mendengar kesaksian bukti yang nyata langsung dari Ibu Erna dan alhamdulillah sekarang sudah dihadirkan langsung nih di studio kita nih di IHC TV Pak Ustadz. Itu gimana Pak Ustadz ceritanya pertama kali beliau bisa menderita tumor mata Pak Ustadz? Ya memang gini ya, makanya kita ini kalau melihat kitab suci Al-Quran, itu kita harus sikapi bahwa kitab suci Al-Quran itu adalah kitab hikmah dan petunjuk. Betul. Nah, berdasarkan hikmah dan petunjuk yang Allah berikan di dalam kitab suci Al-Quran, itu ternyata bahwa orang sakit itu bukan monopoli orang berdosa saja, tapi orang-orang beriman. Ya seperti ibu ya dan siapapun itu akan dicoba oleh Allah. Ustaz. Ya, akan dicoba dalam bentuk sakit, dalam bentuk dagang rugi. Ya. Inilah yang Allah kisahkan di dalam kisah Nabi Ayub. Nabi Ayub itu beliau seorang nabi, tapi juga beliau dicoba dengan sakit sama Allah. Artinya apa? Artinya bahwa kalau kita sudah melakukan ibadah, ya kita sudah melakukan perbuatan baik, terus kemudian kita dikasih sakit, kalau kita mengerti ya kan bahwa inilah harganya orang beriman. Betul. Bahwa orang beriman itu pasti akan dicoba. Nah ibu juga gitu dicoba sama Allah dengan sakit gitu ya, syukur alhamdulillah karena kesabarannya, karena ketabahannya, karena keikhlasannya, karena ikhtiarnya, ditunjukkan jalan sama Allah. Masya Allah. Di mana bisa mendapatkan kesembuhan tadi. Ini bukan berarti bahwa kesembuhan ini hanya ada di Power of Soul. Ya, kebetulan aja ibu ini disembuhkan lewat Power of Soul. Betul. Bisa jadi disembuhkan lewat jalur lain juga. Betul sekali. Ya, bisa lewat jamu, bisa lewat akupuntur, bisa lewat bekam, banyak jalur. Iya. Pak Ustadz, mohon maaf ada telepon masuk nih, ngantri Pak Ustadz, teleponnya Pak Ustadz. Jangan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, dengan Bapak siapa di mana Pak? Ibrahim Pak, Sulawesi Selatan. Bapak Ibrahim. Dari Sulawesi Selatan. Ya silakan Bapak Ibrahim Pak, pertanyaannya Pak. Kalau tidur suka semutan dengkul semua itu Pak. Ya. Kalau tidur tuh malam-malam tuh suka dengkulnya semutan gitu. Terus juga lah, apa itu namanya, asal lambungnya juga suka naik. Ya udah itu aja sampai kasih. Sudah berapa lama Pak menderita penyakitnya Pak Ibrahim? Ada 6 bulan 7 bulanan kali ini selama bekerja. Pak Ibrahim, saya mohon maaf Pak, Bapak Ibrahim menonton acara Power of Soul dari Parabola atau Indihome ya Pak? Di TV. Oh, dari satelit ya Pak, Parabola ya Pak? Iya. Oke, baiklah. Terima kasih Pak Ibrahim ya atas pertanyaannya dan partisipasinya. Langsung dijawab dengan Pak Ustadz nih Pak Ibrahim. Iya. Pak Ustadz, boleh dikasih solusinya? Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ibrahim. Iya, tadi sedikit saya coba lakukan deteksi Pak Ibrahim. Jadi memang asam lambung kita kalau memang dia aktif ya, nah itu bisa menimbulkan kecemasan. Dia juga bisa menimbulkan penyakit-penyakit yang sepertinya ada padahal sebenarnya tidak ada. Seperti tadi, kaki terasa kesemutan ya. Itu sebenarnya semua dampak daripada asam lambung tadi. Nah, inilah makanya
asam lambung ini harus dideteksi. Sumbernya dari mana nih asam lambung? Ya. Kalau tadi saya coba lakukan sedikit deteksi Pak, itu di daerah kepala agak sedikit tegang ya. Daerah kepala sini agak sedikit tegang. Nah ini akhirnya mengakibatkan pankreasnya juga agak sedikit tegang. Nah kalau udah pankreas kita tegang, daerah kepala tegang, kaki kita juga akan kurang nyaman. Jadi saran saya untuk Pak Ibrahim ya, yang pertama adakan pola istirahat. Jadi kalau misalkan dalam 1 minggu Bapak sibuk bekerja, misalkan gitu ya, atau Bapak melakukan satu rutinitas yang monoton, usahakan di hari Sabtu dan Minggu, usahakan untuk bervariasi. Misalkan jalan kaki bersama keluarga, itu kan murah ya. Jalan kaki itu kan kita tidak dipungut biaya. Di waktu pagi kita jalan ya. Atau misalkan kalau Bapak hobinya misalkan mancing, ya pergi mancing ke tambak ya. Atau ya nemenin ibu jalan-jalan kemana hari Sabtu, dan usahakan untuk ada variasi. Ini semua dilakukan supaya kita jangan jenuh. Karena kalau jenuh kepala kita tegang, ya kepala kita tegang, akhirnya pankreas kita tegang. Nah akibatnya kaki kita semutan. Nah ada banyak hal Pak pencetus daripada asam lambung Bapak tadi. Tapi dari deteksi sementara saya lihat kepalanya agak sedikit tegang. Kalau Bapak ada waktu silakan berkunjung ke Jakarta. Ya, silakan berkunjung ke Jakarta. Untuk kita lakukan terapi di daerah kepala supaya dia jangan sampai tegang. Dan untuk pantangan makan sebaiknya hindari makanan yang manis. Ya, makanan-makanan manis itu sebaiknya dihindari. Dan kalau bisa lakukan pemeriksaan gula darah begitu. Betul sekali Pak Ibrahim, tadi insya Allah mudah-mudahan cukup jelas jawaban dari Bapak Ustadz Sony dan bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat. Dan jika Bapak Ibrahim ada waktu ke Jakarta, bisa sempatkan datang ke Jalan Utan Kayu Raya nomor 24, dan kami buka dari jam 9 pagi sampai jam 8 malam, dan Power of Soul jauh dari unsur musyrik dan tanpa bantuan jin sekalipun. Jadi insya Allah kita tidak memakai namanya ayat-ayat tertentu, dan insya Allah para pemirsa bisa langsung memberikan satu hal yang bermanfaat buat Anda semua. Pemirsa, saksikan terus karena sebentar lagi Bu Herna akan memberikan kesaksian-kesaksian yang lebih bermanfaat lagi untuk Anda semua. Saksikan terus Power of Soul, kami akan kembali lagi setelah yang satu ini.